Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Sutiono, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP Negeri 10 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Ibu Farida Nur Setiawati dan pengajar praktik Ibu Santiawati. Di video ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang membahas tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Dengan demikian, bahwa peran pendidik atau guru adalah menuntun murid agar dapat mengembangkan potensi kodrat yang mereka miliki. Murid hendaknya diberi kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih cara mana yang mereka sukai untuk mengembangkan potensi kodratinya. Di samping itu juga mengandung makna bahwa seorang guru diberi kebebasan untuk menuntun muridnya dengan berbagai metode atau cara yang tentunya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka dalam paradigma baru pembelajaran saat ini, dikembangkanlah pembelajaran yang berpusat pada murid, bukan lagi berpusat pada guru, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajar. Kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, atau kegiatan pembelajaran tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan guru kepada murid. Tetapi jauh dari itu, yaitu murid harus terlibat aktif menjadi pembelajar, membangun pengetahuan sendiri dengan bantuan dari guru dan berbagai sumber belajar lainnya, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam buku Pusara tahun 1940 menyatakan, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Demikian juga dengan pemikirannya yang lain dalam buku Keluarga tahun 1940 menyatakan, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik. Tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita harus menyesuaikannya dengan kemampuan, bakat, dan minat murid atau kebutuhan murid. Hendaknya juga pendidik atau guru untuk tetap terbuka atau melakukan berbagai pembaharuan, tetapi tetap harus waspada terhadap perubahan yang terjadi. Kita boleh meniru atau mengadopsi sesuatu yang datang dari luar, tetapi kita harus mempertimbangkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Kita diberi kebebasan untuk melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan kepentingan atau kebutuhan murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tetapi, jangan sampai meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan dasar atau asas kebangsaan yang tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sebagai contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait kodrat zaman, saya menerapkan pembelajaran yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi, agar anak-anak mampu mengeksplorasi atau mencari informasi yang lebih luas dengan menjelajah di internet. Memberikan pengalaman belajar juga saya lakukan saat bermain kuis dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, sehingga murid merasa pembelajaran menjadi sangat menyenangkan.
Pembelajaran dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal pun saya lakukan dengan mempelajari pembuatan kue atau wadah khas Banjar yang bermanfaat untuk melestarikan budaya yang mereka miliki. Kegiatan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi dengan memanfaatkan teknologi dan media yang tepat. Dengan demikian, diharapkan murid benar-benar mendapatkan kodratnya sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Dengan perkembangan zaman saat ini, pendidikan di era digital tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun, era digital juga menghadirkan tantangan baru di sekolah kami. Salah satu tantangan terbesar pendidikan di era digital saat ini adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Tidak semua murid memiliki akses yang sama terhadap teknologi, seperti komputer, laptop, dan internet. Hal ini dapat menghambat murid untuk belajar secara efektif. Tantangan lain yang dihadapi adalah penyalahgunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk tujuan yang positif, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan yang negatif, seperti penyebaran informasi yang salah, ujaran kebencian, dan perundungan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pembelajaran digital, seperti komputer, laptop, dan internet. Sekolah perlu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Masyarakat perlu mendukung penggunaan teknologi untuk pendidikan. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat menghadapi tantangan era digital dan menjadi lebih baik di masa depan. Selain itu juga, guru perlu dibekali dengan keterampilan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Murid perlu dilatih untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, harapannya kami dapat menghadapi tantangan era digital dan menjadi lebih baik di masa depan untuk generasi bangsa. Inilah demonstrasi kontekstual yang saya lakukan. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.